Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pedagang keris atau orang yang berprofesi jual beli keris, tumbak, dan lain sebagainya, atau benda-benda pusaka zaman dahulu, tentunya orang tersebut sudah tidak lagi meyakini atau mempercayai adanya ioni atau kodam atau penunggu gaib pada keris tersebut. Adapun pertama kali yang dinilai oleh seorang pedagang keris atau orang yang berprofesi jual beli keris, ini keris peninggalan kerajaan mana? Kerajaan Majapahit, ataukah kerajaan Mataram, ataukah kerajaan Singosari? Ini keris karya dari empu siapa? Ini keris pamornya kok tidak ada sama sekali? Ini keris bentuknya kok jelek. Ini keris coraknya kok kurang bagus. Jadi bukan ioni, bukan kodam, atau bukan penunggu gaib dan tetek bengeknya. Jadi kalau ada seorang pedagang keris masih menanyakan tentang ioni, kodam, dan hal-hal yang aneh tentang keris tersebut, maka pedagang keris tersebut akan ditertawakan sesama pedagang. Kok goblok banget itu pedagang keris ya? Pasti seperti itu. Dan pedagang keris tersebut juga tidak bisa bertahan lama. Dalam kurun waktu yang sebentar pasti bangkrut. Bahkan pedagang keris tersebut cepat stres karena banyaknya kodam yang harus diperhatikan dan banyaknya kodam yang harus diberi pakan. Jadi bagi pedagang antik seperti pusaka, keris, pedang, dan lain sebagainya, tak satu pun dari mereka itu yang meyakini adanya ioni atau kodam pada benda pusaka tersebut. Dan sebuah keris atau tumbak atau benda pusaka tersebut dikatakan punya nilai jual yang tinggi bila mana pusaka atau keris tersebut benar-benar sebuah pusaka yang pernah dipakai orang pada zaman dahulu atau pada zaman sejarah. Bukan berarti keris tersebut bikinan baru terus dimodif bikinan pandi zaman sekarang, seolah-olah keris tersebut keris zaman dahulu. Itu namanya keris palsu. Seorang pedagang atau orang yang berprofesi sebagai jual beli keris ahli sekali dalam hal logam. Ini logam baru, ini logam kuno, ini logam kuno yang punya kualitas, ini keris yang punya corak nilai seni yang bagus, ini keris yang ideal, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Pak D katakan, keris tersebut punya nilai jual yang tinggi bukan berarti dari ioni atau kodam atau penunggu keris yang ampuh, tetapi pertimbangan lain berdasarkan nilai seni, model keris, corak keris, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ioni dan kodam. Suatu contoh saya ambil seorang pedagang keris, yaitu seorang ketua grup jaranan Singo Guntur Bawono bernama Pak Cipto yang beralamat di Desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Pak Cipto tersebut berprofesi sebagai pedagang atau jual beli keris, tumbak, dan lain sebagainya, atau beberapa benda antik sudah dijalani berpuluh-puluh tahun. Selama menjalani profesi sebagai pedagang keris atau jual beli keris, tumbak, dan lain sebagainya, tidak pernah sedikit pun atau seujung rambut pun meyakini adanya ioni dan kodam keris. Kecuali bila mana kebetulan ada seorang pembeli keris, artinya ada seseorang yang ingin membeli keris kepada Pak Cipto. Jadi bila mana orang yang mau beli keris tersebut selalu saja mengatakan atau membicarakan ioni dan kodam keris yang mau dibeli, barulah Pak Cipto pun mengikuti apa yang dibicarakan pembeli tersebut. Biasalah kalau orang mau beli keris, biasanya pakem ngimpi yang diceritakan pun seperti ini. Aku pernah ngipi eneng wong tuwek kok arep melu aku. Wonge ngangge jubah putih, ngangge klambi putih, jenggote dawa, rambute dawa, dan lain sebagainya. Biasalah seperti itulah.
Bila mana Anda sudah bisa memahami dengan apa yang saya katakan, mari kita masuk pada konten lebih lanjut. Orang yang berprofesi sebagai pedagang atau jual beli keris, tentunya dalam sehari-hari menangani keris tersebut tidak cuma 1-2, ratusan bahkan ribuan keris seperti apapun dia paham. Kecuali dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga tersebut misalnya punya 2 atau 3 keris, dan keris tersebut merupakan peninggalan neneknya atau mbah buyutnya. Apalagi bila mana almarhum mbah buyutnya itu pernah cerita dan berpesan serta berwasiat bahwa keris ini setiap malam Jumat harus dipakani ini, setiap suro harus dipakani pakai ini dan itu, dan jangan kaget le, keris ini kalau malam Jumat bisa berdiri, bisa jengat dan lain sebagainya. Andai kata suatu saat keris peninggalan nenek moyang kamu itu kamu bawa ke tempat pedagang keris yang sudah profesional seperti Pak Cipto, tentu saja narasi yang aneh-aneh yang kamu ceritakan padanya itu sudah tidak berarti sama sekali. Karena pedagang keris itu sudah tidak kaget lagi bila mana ada orang yang menjual keris disertai dengan cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang aneh seperti itu tadi. Paham yang saya maksud? Keris adalah sebuah benda cagar budaya. Tentu saja keris tersebut setidak-tidaknya pun kita hargai. Namun kita menghargai keris bukan dari segi ioni atau kodam atau penunggu gaibnya, tetapi kita menghargai keris karena keris tersebut adalah sebuah alat yang pernah dipakai orang pada zaman dahulu. Artinya bila mana selama ini kita merawat keris tersebut dan menyimpannya serta mengunggulkannya dari segi nilai seni dan budaya, kita pajang di dinding, kita simpan di kamar dengan tidak meyakini ioni dan kodamnya atau tidak meyakini tetek bengek penunggu gaibnya, itu bagus. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdik menyikapi benda cagar budaya seperti keris, tumbak, pusaka dan lain sebagainya dengan cara merawat, bagaimana ya keris dan tumbak ini supaya awet, bagaimana ya keris dan tumbak ini supaya terawat rapi, tidak mudah rusak, tidak dicolong orang, dan bagaimanakah keris dan tumbak ini agar sedap dipandang mata bila mana kita pajang di dinding. Itu bagus, artinya kita menghargai benda cagar budaya. Tetapi jangan sekali-kali kita meyakini adanya ioni dan kodam keris tersebut. Karena bila mana kita meyakini adanya kodam penunggu gaib, tetek bengek dan lain sebagainya, artinya kita sedang meyakini sesuatu yang tidak pasti atau yang semu. Dan nantinya pun Anda pasti akan menyesal. Selain menyesal, kita pun punya beban dosa syirik. Semoga video kali ini bisa Anda pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.